Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Guru di sini. Kali ini Bu Guru akan membahas tentang bagaimana caranya menghitung volume bangun ruang gabungan. Ya. Pada gambar terlihat contoh bangun ruang yang ditumpuk sehingga bentuknya akan seperti ini, ya. Ini dari sini sampai sini panjangnya adalah 6 cm. Dari sini sampai sini 6 cm dan dari sini sampai sini 6 cm. Bangun ruang ini apabila kita bayangkan akan terlihat dua buah bangun ruang yang berbeda. Yang bawah, karena panjang sisinya sama, 6, 6, dan 6, berarti bangun ruang yang pertama ini adalah kubus ya. Ini dia, sudah Bu Sekar. Pisahkan antara bangun ruang yang satu dengan yang dua. Jadi kalian harus bisa membayangkan bangun ruang yang digabung itu terdiri atas bangun ruang apa saja ya. Nah, bangun ruang yang ini yang di bawah ini adalah kubus. Sedangkan bangun ruang yang di atas ini seperti yang kalian lihat ini adalah 5 segi 4 ya. Mengapa Bu Sekar sebut 5 segi 4? Karena bagian sisi bawahnya ini ada 4 ya. Nah, caranya pertama adalah silakan kamu hitung masing-masing dari bangun ruang ini berapakah volumenya. Bu Sekar akan menghitung yang atas dulu ya, yang ini. Ya, ini kan 5 segi 4. Volume 5 segi 4 rumusnya adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Tinggi limas adalah 4 cm. Berarti langsung 1/3 dikali luas alas. Artinya alas ini ya, yang bagian bawah, berapakah luasnya? Berarti kan 6 kali 6. Karena ini adalah persegi. Kalau persegi kan berarti sisi kali sisi, berarti 6 kali 6. Dikali tingginya adalah 4 cm. Ini ya, ini tingginya 4 cm. Nah, ini 6 dari mana Bu? Nah, ini dari sini. Kalau yang bawah ini 6, berarti ini yang atas juga 6. Sehingga kalau dipisahkan, ini alasnya adalah 6 cm. Jadi, perhitungannya adalah 3 dengan 6 bisa kita sederhanakan. 3 dibagi 3, 1. 6 dibagi 3, 2. Berarti 6 dikali 2 dikali 4. 6 dikali 2 dikali 4. Sama dengan 48. Ini baru volume 5 segi 4 ya. Sekarang kita hitung volume dari kubus. Volume kubus rumusnya adalah rusuk dikali rusuk dikali rusuk. Berarti 6 dikali 6 dikali 6. 6 dikali 6 36. 36 dikali 6 adalah 216 cm kubik. Ini jangan lupa ya ditulis cm kubiknya. Sehingga volume gabungan sama dengan volume 1, ini volume 1 ya, dan ini volume 2 ditambah volume 2 sama dengan 48 ditambah 216. Sehingga hasilnya adalah 264 cm kubik. Jadi seperti itu ya. Contoh soal selanjutnya. Ini bangun ruang ini bisa kita bayangkan ada dua buah bangun ruang yang bentuknya berbeda.
Yang bawah ini terlihat jelas ini adalah tabung. Sedangkan yang atas yang seperti topi ya, ini adalah kerucut. Ingat, pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah hitung masing-masing berapa volume bangun ruang ini. Yang pertama dulu ini ya, yang kerucut. Sekarang akan hitung. Diketahui jari-jarinya, alasnya kan berbentuk lingkaran. Jari-jari lingkarannya adalah 8. Tingginya dari kerucut, tinggi kerucut adalah 28. Tingginya 28. Kemudian di sini ada angka 15. 15 ini tidak dipakai ya untuk menghitung volume, karena ini adalah garis miring yang ini ya. Dari sini sampai sini ini 15 cm. Ini kenapa ditulis di soal? Karena memang untuk membuat kita tuh menjadi bingung gitu kan. Kita mau pakai tingginya tuh yang ini atau yang ini gitu kan. Ingat kalau tinggi itu garis tegak lurus dari bawah ke atas ya. Sehingga volume dari kerucut rumusnya adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi ya. Sehingga bisa kita ketahui bahwa luas dari kerucut ini berbentuk lingkaran. Rumus dari lingkaran adalah pi dikali jari-jari dikali jari-jari. Dan ini masih sama ya, dikali tinggi dari kerucut. Sehingga kita masukkan angkanya 1/3 dikali 3,14 dikali jari-jarinya adalah 8 ya. Jari-jarinya 8. 8 dikali 8 dikali tinggi dari kerucut ini adalah 28. Dari sini sampai sini 28 cm. Kita kalikan 28. Sehingga sudah terlihat angka-angkanya ya. Kemudian kita hitung. Setelah kita hitung, jawabannya adalah 1875,62 cm kubik ya. Bangun ruang yang pertama sudah didapatkan nih volumenya. Sekarang kita hitung bangun ruang yang kedua, yaitu tabung. Tabung diketahui jari-jari dari alasnya adalah 8 cm. Untuk tinggi tabung sendiri ya, dari sini sampai sini ini adalah 15. Tinggi sama dengan 15 cm. Sehingga volume dari tabung rumusnya adalah luas alas dikali dengan tinggi. Sehingga luas alas ini kan bentuknya lingkaran. Ya. Berarti pi dikali jari-jari dikali jari-jari. Jadi rumus untuk menghitung luas alas dari tabung, pi dikali jari-jari dikali jari-jari dikali dengan tinggi. Tingginya yang ini ya. Kemudian kita masukkan angkanya. 3,14 dikali jari-jarinya 8 dikali 8 dikali tinggi dari tabung adalah 15. Nah, kita hitung ya. Setelah kita hitung, jawabannya adalah 3014,4. Ini adalah volume tabung. Setelah dua-duanya kita hitung volumenya, kita bisa hitung volume gabungan dari bangun ruang ini. Berarti volume 1 ditambah dengan volume 2. Volume 1 ditambah volume 2. Volume 1 1875,62 cm kubik ditambah 3014,4 cm kubik. Setelah dijumlahkan hasilnya adalah 4890,02 cm kubik. Jadi seperti itu ya caranya. Untuk contoh soal yang ketiga,
Kalau kalian lihat dan bisa kalian bayangkan, ini terlihat dua buah bangun ruang. Yang di bawah ini adalah balok, yang di atas adalah prisma segitiga. Ya. Nah, sudah Bu Sekar pisahkan ya, ini adalah prisma segitiganya, ini adalah balok. Untuk balok diketahui panjangnya 22 ya, lebarnya 5, tingginya 8. Nanti kita hitung ya volumenya berapa. Nah, untuk prisma segitiga diketahui tingginya 6. Sudah jelas ya, tingginya adalah 6. Ini adalah tinggi dari alasnya, yaitu segitiga. Dan memang ini kebetulan prismanya ini kita tukar ya, posisinya kita putar, jadi dia jadi seperti ini. Ini adalah prisma segitiga. Kalau ini sampai sini kan belum ada nih angkanya ya, kita bisa lihat kanan kirinya. Ini sama ini, sama ini itu sama ya, 5 cm. Kalau ini 5 cm, berarti ini juga 5. Kemudian ini juga 5. Kenapa sama? Karena garis ini dengan ini sejajar. Ya. Sejajar ya. Berarti kalau ini 5, berarti ini juga 5 dan ini juga 5. Berarti di sini bisa Bu Sekar ini tulis 5 cm. Ini adalah tinggi prisma ya. Ini adalah tinggi prismanya ya. Sedangkan yang ini adalah tinggi dari segitiga, alas dari prisma ya. Jadi kalau misalnya Bu Sekar gambarin, dia nanti kalau didiriin ya, dia bentuknya seperti ini. Seperti ini ya. Nah, oke ya, ini namanya prisma segitiga. Ini alasnya ya, bentuknya segitiga, dan ini adalah tingginya. Nah, jadi kalau misalnya digambarin ini ya seperti ini, sama ya, atas sama alasnya sama, yaitu sama-sama berbentuk segitiga. Untuk lebih jelasnya gambar ini ya. Nah, ini 5 tadi yang Bu Sekar bahas ya. 5 ini adalah tinggi dari prisma. Jadi kalau misalnya Bu Sekar tulis di sini, ini adalah 5 cm ya. Ini sama. Untuk mengetahui berapakah panjang alasnya ini ya, ini atau ini, kita bisa menguranginya dari sini ya. Dari sini sampai sini kan 22 cm ya. Ini 22, ini 22, ini 22. Dari sini sampai sini kan 22. Sedangkan dari sini sampai sini adalah 10 ya. Dari sini sampai sini 5. Berarti dari sini sampai sini 5. Sehingga alas dari segitiga adalah 22 dikurang 10 dikurang 5. Berarti alas segitiga 22 dikurang 10 dikurang 5. Sehingga alasnya adalah 7 cm. Nah, dari sini sampai sini adalah 7 cm. Sehingga ini bisa kita hitung ya. Prisma segitiga, volume prisma segitiga. Berarti luas alas kali tinggi. Alasnya kan berbentuk segitiga ya, ini tadi ya. Berarti kita hitung berapa luas segitiga. Rumus luas segitiga adalah 1/2 dikali alas segitiga dikali tingginya segitiga. Kemudian kita kalikan dengan tingginya prisma. Nah, kita tulis ya, 1/2 dikali
alas segitiga yang ini ya, 7 dikali tinggi segitiga ini dari sini ke sini 6. Nah, kemudian dikali tinggi prismanya adalah 5. Ini bisa kita coret, sederhanakan 1. Ini kita coret, dibagi 2 ya, jadi 3. Berarti 7 dikali 3, 21. 21 dikali dengan 5, 105 cm kubik. Ya, ini baru volume prisma segitiga. Sekarang kita hitung volume balok. Ya, rumus volume balok. Mudah ya, panjang dikali lebar dikali tinggi. Panjang dikali lebar dikali tinggi. Panjangnya 22, lebarnya 5, tingginya 8. 22 dikali 5, 110. Dikali 8, berarti 880 cm kubik. Sehingga volume gabungannya adalah volume prisma 105 ditambah volume balok 880. Penjumlahan ini hasilnya adalah 985 cm kubik. Jadi seperti itu ya caranya ya.